Baik, sebelumnya selamat pagi. Pagi. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nabila Jaffa sebagai ahli gizi di klinik hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nama ibu siapa. Nama saya Wiwi Suciati. Baik. Untuk umurnya? Umur 60. Nah, ini ibu masih aktif bekerja atau udah Sudah mau mendekati detik-detik mau purna. sebenarnya kerja di mana? Guru SMK 2 Probolinggo. Sebagai guru mata pelajaran atau Guru bimbingan konseling menangani anak-anak teroris. anak SMK kan? Baik. Sebenarnya ibunya ke sini ini atas kemauan diri sendiri atau rujukan dari instansi dokter atau Ya kebetulan kemarin pas cek kesehatan kolesterol kok tinggi, makanya berusaha untuk mencari orang-orang yang ngerti tentang itu, tentang kesehatan. Baik. Nah, sebelumnya ada keluhan apa? Keluhan kaki kemeng, Kayak terus itu tangan itu sulit untuk ditekuk. Merasakan kesemutan seperti itu? Nah, kalau setir motor agak lama itu mesti yang sebelah kanan kesemutan. Kalau misalnya cek kesehatannya sendiri itu rutin atau misalnya hanya sakit saja? Nah itu kebetulan belum rutin, ada cek di sekolahan, ikut mikro. Cek ke dokter. Untuk tekanan darahnya tadi berapa? 127 sama 75. Oke. Untuk asam uratnya sendiri? Nah itu nggak tahu asam urat, lupa. Terus pada kolesterol sendiri? Kolesterol itu 200, nah itu lebih 280. Lumayan tinggi ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya terkait asupan makanan sehari-hari. Mungkin ibunya tahu protein, karbo, serat. Tahu. Oke. Untuk protein hewaninya biasanya konsumsinya apa? Nah itu ikan-ikanan, ikan dorang, kerapu, terus kakap, nah itu apa namanya, gurami, itu yang hampir tiap hari dikonsumsi. Ya, terus kalau telur Kalau sendiri? telur saya pakai telur kampung karena nggak mau kalau telur orang. Ikan ayam pun saya pakai kampung. Oke. Terus kalau daging sapi dan kambing juga konsumsi juga ya? Daging sapi, daging kambing sangat jarang. Oke. Untuk protein nabatinya sendiri kayak tahu, Tempe itu. tempe tadinya. Dari keduanya itu hewani sama nabati itu sering konsumsi yang mana? Yang hewani. Oke. Terus untuk karbonya sendiri biasanya konsumsi apa di rumah? Karbo ya apa ya, sering makan kerupuk peletik-peletikan itu. Terus nasi juga kan? Nasi pasti. Nah kadang nasi merah. Oh, Kalau nggak males buat nasi merah, lebih banyak malesnya jadinya jarang. kok misalnya serat? Seratnya itu sayuran buat pecel, kacang panjang, toge, Jadi direbus sama dibungkus gitu ya? terus itu lagi yang mana, manisa dikukus. Nah, itu buat timun, buat rujak-rujakan. Jadi bagus juga ya terkait asupan makanannya sehari-hari. Terus di sini ibunya suka konsumsi kopi nggak? Kopi tiap jam setengah pulang sekolah mampir nyangkruk kopi. Itu sekali dalam Sekali sehari? dalam sehari satu cangkir. Satu cangkir. Biasanya itu rutinan atau misalnya kalau pengen aja? Biasanya kan Kalau pingin aja, apalagi kalau mau pusing, itu harus kopi. Tapi ditambahin dengan makan gorengan, ini dan tahu goreng. masalahnya. Itu biasanya kopinya tanpa gula atau? Tanpa gula, kopi tanpa gula. Nah, terus kalau cabainya sendiri ini biasanya konsumsi apa?
apa? Camilan kayak kerupuk mungkin Iya, atau kerupuk, kue-kue. kayak emping, nah itu Ah, kesukaan saya, kacang-kacangan, kacang goreng itu enak. Terus kalau goreng juga goreng-goreng kayak tahu fantasi, ote-ote Di gitu. ote-ote, fantasi itu. Nah, kalau untuk konsumsi air putihnya sendiri biasanya udah rutin nggak dalam sehari itu? 18 kan ambilannya. Itu ngitung 18 nggak bisa. Saya pakai botolan apa? Botolan kecil itu sampai 4 5 itu Oh, itu dirutinkan dalam sehari. sehari. Oke. Terus suka untuk masaknya biasanya kalau di rumah itu lebih sering goreng atau kukus, rebus gitu. Lebih sering goreng karena orang males. Tapi kalau ikan berusaha untuk direbus Biasanya dibuat dan apa? dibuat asam-asam, nah, itu supaya apa? Mengurangi gorengan. Bagus. Terus ibunya suka minuman manis mungkin kayak Saya nggak suka sirup-sirup? minuman manis, sangat jarang sekali, paling sangat jarang sekali, setahun sekali apa gitu. Kalau misalnya soda gitu Enggak sama sekali. Dari kecil nggak mau. Nah ini kan terkait kolesterolnya ibu kan tinggi. Nah biasanya tuh ada rujukan untuk minum obat gak dari dokter? Nah, itu karena belum dokter. Jadi saya berusaha minum herbal, minum jahe, kunir, laos, serai, terus itu apa daun salam itu direbus jadi satu, nah, itu dijadikan minuman. Ya, tapi dengan minum itu lumayan mending lah. Tapi ibunya tahu dari itu tuh dari Dokter Zaiduli. Oh dari YouTube itu. Itu dokter Zaiduli. Kayak di sini mungkin saya untuk aktivitas fisik atau olahraga biasanya rutin nggak melakukan? Olahraga senam tiap hari Jumat. Oh, bisa dari Kalau libur Sabtu Minggu itu jalan kaki pagi sama keluarga dan anak-anak. Biasanya kalau senamnya sendiri itu rutinan atau rutinan hari Jumat atau emang ya udah pengen aja gitu? Rutin hari Jumat. Dulu sering fitness sama aerobik. Nah, berhubung sudah sepet, makanya saya tuh rutinan Jumat aja. Pantes ya masih kenceng wayahnya. Iya, biar awet muda. Terus itu yang senam itu berarti ikut komunitas gitu ya setiap hari Jumat? Komunitas di sekolah, dan komunitas teman-teman yang sudah pensiun. Mengadakan, kan kebetulan yang mengadakan itu dokter yang sudah jadi wali kota sekarang di tempat saya. Tapi untuk jadwal yang sama komunitas pensiun masih belum? Itu sudah mulai. Jadi yang masih di sekolah komunitasnya? Ya, yang di sekolah yang itu. Selain senam biasanya olahraga apa ya? Selain tadi yang sebutin kayak aerobik, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Biasanya sendiri atau sama suami? Sama teman-teman, sama anak-anak. Oh, sama anak-anak. Oke. Nah, terus di sini mungkin saya mau edukasi terkait kolesterol. Nah, kolesterol tubuhnya sendiri udah pernah dijelaskan sama dokter atau ahli gizi? Saya dijelaskan tapi kurang mantap. Sebenarnya di sini saya jelaskan secara Makanya singkat. saya tanya ke ahli gizi ini. Saya Gimana enaknya, terus apa yang perlu dikonsumsi untuk seperti saya ini. Jadi kolesterol itu tuh paham gitu. Gak begitu paham, jadi cuma tahu kolesterol itu apa. Jadi mungkin saya jelaskan kembali terkait kolesterol itu apa. Jadi kolesterol itu sebenarnya lemak yang dibutuhkan oleh tubuh, dan tapi kalau misalnya dikonsumsi berlebihan memang tidak baik kesehatan. Namanya disebut kolesterol jahat atau LDL. Dan kalau misalnya kolesterol baiknya itu HDL itu. Nah, kalau misalnya kita terus mengonsumsi kolesterol sendiri, emang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke seperti itu. Nah, untuk kolesterol ini kan ada dua jenis yang tadi saya sebutkan, yaitu HDL sama LDL. Nah, kalau HDL sendiri itu kan lebih kan kolesterol baik, itu bisa gitu
konsumsi ikan, terus minyak zaitun, terus kayak kacang-kacangan nggak bisa, atau kacang almond, kacang tanah. Ibunya konsumsi kacang-kacangan itu nggak? kacang goreng Oh, kacang kalau tanah. mau jarang Oh, tapi pernah konsumsi berarti? konsumsi ya. Memang karena memang tahu bahwa itu Terus juga tadi bisa alpukat sama buahnya itu kan suka konsumsi apa? buah kayak pepaya, Nah, pir, itu bagus buat kolesterol. Terus juga tadi bisa konsumsi tahu tempe. Tapi sebenarnya kan ibu juga udah sering konsumsi itu. Nah, kalau misalnya LDL atau kolesterol jahat emang harus dibatasi sama dikurangi, kayak goreng-gorengan itu. Jadi kalau minum kopi biasa aja gitu, jangan diselubung sama gorengan. Sebenarnya emang nikmat kalau misalnya seperti itu. Terus juga mentega, ibu juga sering konsumsi mentega. iya mentega kalau buat apa buat gimana pakai mentega. Ya, terus kalau misalnya cepat saji, Pak tadi itu jarang itu penjara. Nah, terus juga tadi daging merah kayak sapi itu bisa dikurangi karena juga mengandung kolesterol tinggi. Nah, sama keju, biasanya kalau ibu itu suka bikin kue kering. Terus biasanya keju sama mentega itu kayak over gitu nasinya. Tuh, apalagi ditambahin susu full cream. Tuh. enak itu. Iya, tapi itu nggak boleh sering-sering. Nah, tadi kan ibu jelasin kalau misalnya ibu juga mau ikan dorang. Nah, itu sebenarnya juga perlu dibatasi. Itu jangan terlalu sering dikonsumsi karena sebenarnya emang ikan dorang itu bagus buat kesehatan. Tapi kalau misalnya konsumsi berlebih itu juga dapat menyebabkan kolesterol karena ikan dorang sendiri itu cukup sedikit berlemak gitu. Sehingga LDL-nya atau kolesterol jahat itu dapat meningkat. Berarti ikan apa yang cocok untuk saya? Sebenarnya ikan tadi yang sudah sebutkan boleh sama ikan dorang, tapi itu yang tadi kan gurami, sebenarnya gurami itu juga lebih bagus karena rendah lemaknya itu cukup rendah gitu. Nah, rapi itu juga apa karena tinggi omega 3 juga. Tapi mungkin ya sama kakap itu. iya, tapi mungkin untuk jangan sering digoreng gitu aja. Jadi mungkin bisa dikukus di steam atau biasanya dibuat bumbu kuning biasanya juga gitu. Tapi mungkin bumbu kuningnya jangan dikasih santan karena santannya juga memicu kolesterol juga. Nah, Coba dibuatkan resep untuk berapa ini yang berapa gram ini berapa iya gram. nanti saya buat. Jadi biar konsumsi itu cocok. Nah, terus di sini saya juga mau menjelaskan terkait apa itu tingkatan kolesterol itu seperti apa. Jadi kalau misalnya normalnya itu sebenarnya kurang dari 200. Dan kalau misalnya agak tingginya itu biasanya 200 sampai 239. Nah, kalau untuk tingginya itu lebih dari 240. Tadi kan ibu bilang 285 itu. Nah, itu udah masuk tinggi. Tapi ibu jangan khawatir, itu masih bisa diatasi dengan cara ibu bisa mengikuti saran saya. Mungkin nanti saya akan memberikan resep terkait pola makan yang ibu lakukan atau dilakukan di rumah. Terima kasih. Oh, iya. Yang perlu yang perlu dan saya butuhkan. Kok yang keranjang semua nih. Oh, nah mungkin ibu juga harus cek kesehatan ke dokter juga. Dan mungkin dokternya ngasih obat rujukan. Biasanya kalau kolesterol sendiri itu obatnya statin gitu umumnya. Tapi saya tidak bisa ngasih lebih dalam tentang obat karena bukan ranah saya. Mungkin nanti dokter bisa bantu juga. Terus jangan lupa ibu sering jaga kesehatan sama berat badan. Biasanya kan kalau untuk lansia itu harus jaga berat badan karena kekuatan tulang dan sendi juga mulai menurun gitu. Apakah ibu udah merasakan seperti itu? Iya, kayak nyutan gitu jalan. Pernah merasakan saat gemuk. Nah, itu memang saya jaga itu supaya meluruskan diri. Nah, itu bisa dijaga sama pola makan tadi yang saya sudah jelaskan. Terus itu kan udah rutin minum air putih itu terdidikan, terus sama jangan lupa tidak meninggalkan aktivitas fisik sama olahraganya meskipun lansia, tapi kan masih lansia muda.
Iya. Oke, mungkin terkait resep nanti saya bisa kirimkan ya lewat via WA, dan sebelumnya nanti saya akan monitoring terkait asupan ibu sehari-hari, dan bisa ibu kalau misalnya kesini bisa ngasih cek kesehatan dari dokter mengenai kadar kolesterol biar saya tahu terkait perkembangan kadar kolesterol ibu sampai mana seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari ibu ada pertanyaan. Nah itu pertanyaan saya, Bapak tolong buatkan resep untuk kolesterol itu dan sebagainya, supaya saya bisa menyesuaikan dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, untuk menghilangkan gorengan itu yang sulit itu. Iya. Nggak enak itu. Iya, emang susah. Tapi Ini biasanya keripik, eret. minyak goreng apa yang digunakan? Minyak kelapa, ikan dorang. Sebenarnya minyak kelapa itu udah bersih buat kesehatan, tapi kalau misalnya dikonsumsi berlebihan emang juga lebih berbahaya juga gitu. Cuma Sesuatu yang iya digoreng emang mungkin dikurangin aja gitu kan. ya. Jadi ibu kan guru nih, punya air fryer nggak? Nah itu belum punya itu. Nah mungkin itu bisa, atau misalnya dipanggang gitu juga bisa sih, di teflon tanpa lantaran merah saja. Mungkin itu aja sih. Ya akan usaha beli itu apa alat itu. Jadi mungkin sudah cukup atau ada lagi? Sementara itu aja dulu, lain kali setelah ada perkembangan nanti saya sampaikan lagi. Nanti saya kabarin lagi terkait pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa, jika seperti itu bisa dicukupkan. Terima kasih Ibu Wiwi, semoga selalu sehat selalu dan berpanjang umur. Umur Wes, wes,